Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga tetap semangat dalam mencari ilmu di Skip Almasum Langkat. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Sejarah Indonesia. Dan untuk pembahasan di pertemuan kedua kita bertemakan Prasejarah Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya adik-adik sekalian pastikan sudah berada dalam posisi nyaman, agar adik-adik sekalian tetap fokus terhadap materi yang akan saya sampaikan nanti. Pastikan juga alat tulis sudah ada di samping kalian, seperti pulpen dan buku, yang berfungsi untuk mencatat poin-poin penting dalam video ini. Penelitian tentang prasejarah Indonesia telah berlangsung sejak lama. Sejak zaman Hindia Belanda, upaya penelitian untuk menguak masa lalu bangsa-bangsa telah dilakukan, terutama oleh pakar dari luar negeri, seperti Du Bois, Koningswald, Eckeren, dan lain-lain. Mereka banyak melakukan penelitian untuk merekonstruksi prasejarah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang luar biasa yang dapat dilihat dari penemuan-penemuan yang hebat, yaitu penemuan situs di berbagai tempat seperti situs Sangiran di Jawa Tengah, situs Pati Ayam, situs Sambung Macan, dan lain-lainnya. Di samping itu, penelitian-penelitian para arkeolog juga menghasilkan temuan yang mencengangkan dunia, yaitu penemuan fosil manusia prasejarah Indonesia seperti yang akan disebutkan nanti. Setelah zaman kemerdekaan, sarjana dari Indonesia juga terlibat aktif dalam penelitian prasejarah. Dengan berkembangnya perguruan tinggi di Indonesia, khususnya untuk bidang arkeologi, menyebabkan banyak dihasilkan arkeolog yang berkompeten dari Indonesia. Ahli paleontologi Indonesia, Tuku Yakub UGM, telah melakukan banyak penelitian yang hebat. Di samping masih ada tokoh lain seperti R.P. Sujono yang juga telah melakukan banyak penelitian di bidang paleontologi. Di samping itu, ada juga ahli luar negeri yang meneliti prasejarah Indonesia, seperti V. Willwood yang tetap konsen dalam menegakkan penelitian prasejarah di Asia Tenggara dan Indonesia. Saat ini, mulai muncul arkeolog muda yang mulai menunjukkan keahliannya dalam bidang ini, misalnya Truman Simanjuntak, Luffy Arisianto, Sapri Hadiwisastro, dan lain-lainnya. Berkat kerja keras mereka inilah masa lalu kehidupan manusia dapat dikuak pada masa sekarang. Dalam sejarah, waktu merupakan unsur yang sangat esensial, sehingga pembagian waktu berdasarkan periodisasi merupakan pilihan yang sangat baik. Dengan demikian, diharapkan uraian tentang kejadian dan peristiwa dalam sejarah dapat lebih bersifat kronologis. Sekitar tahun 1836, seorang ahli sejarah dari Denmark, C.J. Thomsen, mengemukakan periodisasi zaman praaksara. Ia membagi zaman praaksara menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini bertahan lama di Eropa Barat dan terkenal dengan sebutan Three Age System. Konsep yang dikemukakan oleh Thomsen ini menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat teknis yang didasarkan pada penemuan atas alat-alat yang ditinggalkan. Jadi, yang dimaksud zaman batu adalah zaman di mana peralatan manusia dibuat dari batu. Zaman perunggu berciri khas peralatan manusia yang dibuat dari perunggu. Sedangkan zaman besi adalah zaman di mana peralatan manusia dibuat dari besi. Konsep periodisasi zaman praaksara Indonesia juga terpengaruh oleh pendekatan model Thomsen ini. Pakar sejarah dari Indonesia, R. Sukmono, membagi zaman prasejarah Indonesia menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu, meliputi Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, dan zaman logam, meliputi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Periodisasi zaman praaksara Indonesia memasuki tahap baru ketika pada sekitar tahun 1970, seorang ahli sejarah R.P. Suroso menggunakan pendekatan sosial ekonomis untuk membuat periodisasi zaman praaksara Indonesia. Dengan pendekatan baru ini, maka zaman praaksara Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu 1. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Zaman pertanian atau bercocok tanam. 3. Zaman perundagian atau kemampuan teknik. Meskipun masing-masing zaman memiliki karakter dan ciri-ciri khusus,
Namun tidak berarti dengan bergantiannya zaman, karakter pada zaman sebelumnya sama sekali hilang. Jadi, pada zaman pertanian misalnya, masyarakat sama sekali tidak meninggalkan tradisi pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Kadang-kadang, masyarakat masih berburu untuk mendapatkan tambahan makanan. Tampaknya model pendekatan sosial ekonomis inilah yang sekarang dipergunakan untuk membuat periodisasi zaman praaksara Indonesia. Ciri-ciri kehidupan manusia praaksara. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Meskipun masih primitif, akan tetapi ia dilengkapi dengan akal pikiran, sehingga manusia dapat memikirkan cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Demikian juga dengan manusia praaksara. Ia mampu mengatasi kesulitan dan tantangan alam dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Berdasarkan kemampuan teknologisnya yang didasarkan pada alat-alat yang ditinggalkannya, periodisasi masyarakat praaksara Indonesia dapat dirincikan menjadi 1. Zaman batu yang meliputi Paleolitikum, Mesozoikum, dan Neolitikum. 2. Zaman logam yang meliputi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Zaman batu merupakan suatu periode di mana peralatan manusia pada saat itu dibuat dari batu. Dengan kemampuan yang terbatas, manusia praaksara memanfaatkan batu untuk membantu mengatasi tantangan alam. Batu mereka manfaatkan untuk membuat kapak, pisau, dan alat-alat lain yang menunjang kehidupan mereka pada saat itu. Sedangkan zaman logam merupakan suatu periode di mana manusia praaksara telah mengenal logam dan memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas masing-masing periode perkembangan manusia praaksara tersebut. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Zaman ini berlangsung pada zaman Pleistosen yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun lamanya. Pada saat itu, manusia praaksara kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok dengan anggota kelompok sebanyak 10 hingga 15 orang. Mereka sudah mengenal api, meskipun baru dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk hidup lain atau untuk menakuti binatang buruannya. Manusia praaksara pada zaman Paleolitikum ini mendapat bahan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam atau food gathering. Mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan dari alam karena mereka belum mampu memproduksi makanan. Oleh karenanya, mereka selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden, mengikuti musim makanan. Apabila makanan di tempat mereka habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang persediaan makanannya masih mencukupi. Biasanya, manusia purba hidup di dalam gua atau di pinggir sungai dengan tujuan utama untuk mempermudah dalam pencarian makanan. Sungai merupakan tempat yang paling memungkinkan untuk mendapatkan ikan. Sedangkan gua dapat mereka manfaatkan sebagai tempat untuk melindungi diri dari cuaca panas, hujan, dan serangan dari binatang buas. 2. Zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah merupakan zaman peralihan dari zaman Paleolitikum menuju ke zaman Neolitikum. Pada zaman ini, kehidupan manusia praaksara belum banyak mengalami perubahan. Alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar, meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya agar kelihatan lebih indah. Pada masa ini, manusia mulai hidup menetap dengan membuat rumah panggung di tepi pantai atau tinggal di dalam gua dan ceruk-ceruk batu padas. Manusia prasejarah juga mulai bercocok tanam dan telah terlihat mulai mengatur masyarakatnya. Mereka melakukan pembagian pekerjaan di mana kaum laki-laki berburu, sedangkan kaum wanita mengurusi anak dan membuat kerajinan berupa anyaman dari keranjang. Manusia praaksara juga mulai mengenal kesenian. Di dalam sebuah gua di Maros atau Sulawesi Selatan, ditemukan tapak tangan berwarna merah dan gambar babi hutan yang oleh para ahli diyakini sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat prasejarah. 3. Zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda merupakan revolusi dari kehidupan manusia praaksara. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Dengan cara bercocok tanam,
Di samping bercocok tanam, manusia praaksara juga mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Manusia praaksara juga telah hidup dengan menetap atau sedenter. Mereka membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu. Peralatan yang digunakan juga telah diasah dengan halus sehingga kelihatan lebih tajam dan indah. Kebudayaan mereka juga telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menghasilkan gerabah dan tendunan. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. 4. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia praaksara. Zaman Megalitikum sejalan dengan zaman Neolitikum, karenanya lebih tepat bila disebut dengan kebudayaan Megalitikum. Zaman Megalitikum terbagi dalam dua fase pencapaian. Fase pertama terkait dengan alat-alat upacara, sedangkan fase kedua terkait dengan upacara penguburan. Kebudayaan Megalitikum menghasilkan alat-alat antara lain. 1. Menhir, yaitu tugu batu yang dibuat dengan tujuan untuk menghormati roh nenek moyang. 2. Dolmen, yaitu meja batu di mana kakinya berupa tugu batu atau menhir. Biasanya meja batu ini digunakan untuk meletakkan sesaji. Kadang-kadang di bawah dolmen ada sebuah kuburan, sehingga orang sering menganggapnya sebagai peti kubur. 3. Peti kubur, yaitu potongan batu yang disusun menjadi sebuah peti yang digunakan untuk meletakkan jenazah. 4. Sarkofagus, yaitu keranda dari batu utuh atau monolit yang dianggap memiliki kekuatan magis. 5. Waruga adalah peti kubur yang berbentuk kubus atau bulat. 6. Punden berunda, yaitu sebuah bangunan yang digunakan untuk sesaji yang merupakan bentuk dasar dari bangunan candi. Jenis-jenis manusia praaksara. Menurut pakar antropologi ragawi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yaitu Profesor Dr. Tuku Jakob, yang dinamakan manusia prasejarah atau manusia fosil adalah manusia yang telah memfosil atau membatu. Meskipun masih memiliki kemiripan dengan binatang, namun yang menjadi ciri pokok untuk dapat dikatakan manusia adalah ia berdiri tegak dan memiliki volume otak yang besar. Penelitian tentang manusia prasejarah sebenarnya menjadi kajian antropologi ragawi, khususnya paleoantropologi. Di Indonesia, fosil manusia prasejarah ditemukan di Jawa yang memiliki arti penting karena berasal dari segala zaman atau lapisan Pleistosen. Jenis-jenis manusia prasejarah yang ditemukan di Indonesia antara lain: 1. Meganthropus. Meganthropus, mega artinya besar, anthropo manusia, atau manusia raksasa merupakan jenis manusia prasejarah paling primitif. Fosil dari jenis ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, oleh von Koningswald pada tahun 1936 dan 1941. Koningswald menamakan fosil temuan ini dengan sebutan Meganthropus paleojapanicus, raksasa dari Jawa. Fosil yang ditemukan adalah sebuah rahang bawah dan 3 buah gigi, 1 gigi taring dan 2 gigi geraham, berasal dari lapisan Pleistosen bawah atau Fauna Jetis. Meganthropus diperkirakan hidup antara 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Dari rahang dan gigi yang ditemukan terlihat bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuhan yang tidak dimasak terlebih dahulu. Rahang dan giginya besar dan kuat. Belum ditemukan perkakas atau alat di dalam lapisan ini, sehingga diperkirakan manusia jenis ini belum memiliki kebudayaan. 2. Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia praaksara yang jumlahnya paling banyak. Pada tahun 1890 hingga 1891, dalam penelitian di Trinil, Ngawi, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis, Dr. Eugène Dubois, menemukan rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Dubois menamakan Pithecanthropus erectus, manusia kera berdiri tegak, dengan volume otak kira-kira 900 cc, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 165 cm. Jenis Pithecanthropus yang lain adalah Pithecanthropus revutus dan Pithecanthropus mojokertenis, yang ditemukan di Sangiran oleh Wederich dan von Koningswald pada tahun 1939. Jenis lainnya adalah Pithecanthropus dubois yang ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1939 di Sangiran. Kedua fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. 3. Homo sapiens.
Manusia jenis Homo merupakan manusia paling maju bila dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Penemuan manusia jenis ini diawali oleh von Rescoten yang berhasil menemukan sebuah tengkorak dan rangka di Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah diteliti oleh The Voice, fosil manusia jenis ini dinamai Homo wajakensis. Sementara itu, Terhar dan Overnorth dalam penelitian di Ngondong berhasil menemukan tengkorak dan tulang betis dari lapisan Pleistocene atas yang kemudian diberi nama Homo soloensis. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya dan komentarnya, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih telah melihat video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.